ceritanya kemarin itu aku online hijab hijab syari jumbo ya, terus kainnya itu lumayan adem, jatuh kayak gini molor. Ini tuh tak ada talinya gini gede. Ini tuh bisa kita masukin di sini kalau kita nggak mau ditali ke belakang ya, dimasukin sini terus ditali lewat dalam. Tapi aku lebih suka gini ditali kayak gini, ditali seperti ini. Terus ini itu bisa buat cadar gini. Kayak gini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Puasanya lancar, alhamdulillah ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dan dilancarkan puasanya. Hari ini tuh puasa yang ke-18 ya kalau nggak salah. Alhamdulillah saya awal puasa sampai ke-18 hari puasa itu belum batal sama sekali. Alhamdulillah diberi kelancaran, diberi kesehatan. Nah, kali ini kita sambil beteti sayur, saya mau share khususnya untuk teman-teman yang ada di Taiwan yang masih pemula, yang masih bahasanya belum lancar ya. Terus teman-teman yang sampai di Taiwan tidak mengerti bahasa Hokkien, saya mau share sedikit pengetahuan saya, pengalaman saya dulu pernah kerja di Taiwan dengan menggunakan bahasa. Abaikan background yang di belakang, yang ada pintu kamar mandi, yang ada ini tepung-tepung bumbu, atau soalnya ini lagi di dapur amburadul. Nah, bahasa Hokkien itu sebenarnya setiap bahasa itu, bahasa manapun kalau kita benar-benar niat belajar, pasti ada jalan untuk kita bisa berbahasa tersebut. Jadi itu nggak ada yang namanya nggak bisa. Kemarin ada yang nanya banyak banget dari grup, cuman saya itu belum sempat bales ya, soalnya itu saya itu hari-hari itu keserang batuk. Jadi setiap ngomong panjang lebar itu batuk-batuk kayak gitu. Soalnya itu tenggorokan saya lagi radang. Tenggorokan bahasa Hokkiennya nao ao ya, nao ao, sakit tia, tenggorokan sakit nao ao tia, nao ao. Ancua itu artinya bagaimana, penggunaannya dalam kalimat. Misalnya kita lagi ngurus sesuatu ya, sesuatu masalah, terus kita ditanya sama orang atau sama siapa yang nanya kita bagaimana permasalahannya gitu, itu pakai ancua ya. Terus anwa itu artinya juga bagaimana atau kenapa. Anwa itu kalimatnya digunakan dalam misalnya kita lagi nangis, atau lagi kita itu murung, atau kita lagi sedih, itu kenapa atau bagaimana, itu pakai kalimat anwa. Lisi anwa, kamu kenapa? Lisi anwa. Marah dalam bahasa Hokkiennya Siuki itu marah.
siuki, marah. Kalau handphone atau HP telepon genggam itu bahasa Hokkennya ciukia. Ciukia, ciu itu tangan ya. Ki itu elektronik. Jadi elektronik yang digenggam di tangan. Namanya ciukia, itu HP ya. Mata, bakciu itu mata. Tapi kalau kacamata, bakkia. Nah, untuk kalimat memakai, pakai, memakai, dan gunakan atau menggunakan, kalau kita menggunakan atau memakai perhiasan itu bahasa Hokkennya poa ya, poa. Jadi kalau kita mau pakai kacamata itu bahasa Hokkennya kwa bakkia itu memakai. Tapi kalau untuk memakai baju, memakai rok, memakai celana itu menggunakan ceng. Misalnya kita mau bilang pakai baju jengsa, bukan kuasa ya. Terus kalau kacamata ini kan termasuk perhiasan ya. Misalnya kita pakai kalung itu juga menggunakan kwa bakkia atau kwa pualen itu kalung ya. Kemarin ada yang tanya hong itu apa? Angin. Hong itu angin. Terus apa ya? Kipas angin, tian hong, tian itu listrik, hong itu angin. Jadi kipas angin itu bahasa Hokkennya ten hong. Kalau ada orang ngomong hongki itu menyerah atau pasrah dengan keadaan kayak gitu. Itu bahasanya hongki. Kalau kita menasihati orang jangan menyerah, jangan pasrah begitu saja, jangan menyerah begitu saja. My hongki itu kemarin dipertanyakan di grup ya, cuman saya nggak jawab. Soalnya kalau saya mulai aktif membalas pertanyaan di grup, pasti akan mulai banyak teman-teman yang inbox. Sedangkan saya itu tidak ada waktu untuk membalas inbox satu-satu ya. Jadi saya mau mencoba bikin konten ini dengan memakai bahasa Hokkien Taiwan sesuai apa yang saya lihat di grup belajar bahasa Hokkien atau bahasa Mandarin. Pertanyaan-pertanyaan teman-teman kebanyakan yang dipertanyakan itu apa? Nanti akan saya buat konten biar lebih jelas ya. Soalnya kalau tulisan itu kadang cara mengucapnya mereka nggak paham, teman-teman juga kurang paham gitu. Jadi kalau langsung ngomong kayak gitu kan bisa lebih cepat paham gitu. Jadi kalau kalian suka dengan video yang saya buat ini, kalau mau misalnya mau request tentang bahasa apa, insya Allah sebisa saya akan saya jawab. Karena saya sudah tidak ada di Taiwan lagi, tidak di Taiwan kerja, saya sudah pulang ke kampung halaman saya sudah hampir 3 tahun. Jadi saya di sini itu juga sekalian mengasah otak saya tentang bahasa yang dulu pernah saya pelajari biar tidak lupa, biar terus bisa berbagi dengan teman-teman semua, khususnya teman-teman yang bekerja di Taiwan yang masih pemula, yang bahasanya itu masih terbatas ya. Insya Allah saya masih sedikit ingat. Tapi di sini tidak semua bahasa itu saya bisa, karena saya dulu belajarnya itu bekerja sambil
belajar langsung ngomong, mendengarkan orang bicara, dan saya hanya ibaratnya meraba-raba itu yang diomongin orang Taiwan itu artinya apa, begitu. Jadi saya bukan lulusan sekolah manapun atau lulusan kuliah atau lulusan dari kampus manapun. Jadi keterbatasan bahasa saya itu ada keterbatasan. Kadang ada yang saya bisa, kadang enggak. Kemarin juga ada teman yang bertanya soal, C, buatin aku bahasa Hokkien, memperkenalkan diri dong, kayak gitu. Sebenarnya simple sih, nggak ribet-ribet amat. Seperti waktu kita masih di penampungan ya, nggak panjang lebar kayak gitu. Kalau kita sesampainya di Taiwan itu cuman ditanya nama kamu siapa. Sudah punya suami, sudah punya nikah, anak kamu berapa? Siapa yang menjaga anak kamu? Seperti kalimat seperti itu. Misalnya ditanya, Li Kyo Xiamimia. Li Kyo Xiamimia. Li itu kamu, Kyo itu panggilan, Xiami itu apa? Mia itu nama. Jadi panggilan nama kamu itu siapa? Li Kyo Xiamimia. Panggilan nama kamu siapa? Wa Kyo Xiaoli. Wa Kyo Xiaoli. Itu saya dipanggil dengan nama Xiaoli. Contoh, kalau ditanya sama majikan atau sama nenek atau sama pasien yang kita jaga, misalnya kita baru datang, mereka bertanya kepada kita, Li U Ke Ang Bo. Li U Ke Ang Bo. Itu artinya Li itu kamu, Ke itu nikah, Ang itu suami, Bo itu apakah. Jadi kamu sudah bersuamikah? Apakah kamu sudah bersuami? Itu bahasa Hokkiennya Li U Ke Ang Bo. Kayak gitu. Li U Ke Ang Bo. Terus kalau nanya lagi, Li U Gina Bo. Li U Gina Bo. Berarti kamu sudah punya anak. Li itu kamu, U itu ada, Gina itu anak, ya. Jadi kalau kalian mendengar atau ditanya Li U Gina Bo, berarti artinya kamu sudah punya anak. Itu apakah kamu sudah punya anak? Kamu bekerja di Taiwan. Siapa yang menjaga anak kamu? Ali lai Taiwan cho kang kue. Sang ko lie gina. Sang ko lie gina itu siang itu siapa? Singkatan dari siapa? Sialang kayak gitu. Sialang bukan sialan ya, tapi sialang itu lang itu orang, siang itu siapa orangnya gitu. Jadi yang menjaga anak kamu itu siapa? Kamu, kita menjawabnya kalau yang menjaga itu bapak atau ibu kita, itu kita bilangnya Wun papa mama ko. Wun papa mama ko. Maksudnya artinya bapak dan ibu saya yang menjaga. Kalau yang menjaga itu mertua, ibu mertua, sebenarnya di dalam bahasa Thai atau bahasa Hokkien Taiwan itu mertua bilangnya popo. Itu juga paham sih. Saya tuh pernah punya pengalaman ditanya majikan itu, saya itu berbohong demi kebaikan. Jadi di sini saya bongkar rahasia saya. Rahasia bagaimana kita agar tidak dijatuhkan harga diri kita
atau dilecehkan harga diri kita. Biasanya kalau kita itu sebagai pembantu, apapun itu kayak pantang lah bagi majikan untuk menghargai pembantu kayak gitu. Jarang banget majikan yang bisa sangat-sangat menghargai pembantunya. Jadi itu kalau bisa itu berbohong demi kebaikan. Dulu itu saya pertama datang belum bisa menjawab ya, karena saya belum bisa bahasa. Bukannya tidak bisa bahasa, tapi belum bisa bahasa. Dan yang kedua kalinya saya ke Taiwan. Jadi yang pertama itu kan sudah finish 3 tahun ya. Terus yang keduanya balik lagi, berarti saya sudah bahasanya sudah lumayan bisa. Dan saya memperkenalkan diri saya di majikan baru itu kalau suami saya itu pekerjaannya adalah seorang guru. Terus kepo banget, ada majikan yang super kepo. Terus saya tuh ditanya, Lin Ang Cho Siami Kang Kue, suami kamu pekerjaannya apa atau bekerja apa? Saya bilangnya Lausu, Un Ang Cho Lausu, ya. Maksudnya suami saya itu bekerja sebagai guru, ya. Terus majikan saya balik nanya, kenapa suami kamu Ang Cho Lausu si Ano Ali lai Taiwan Cho Kang Kue, kayak gitu. Artinya suami kamu sudah menjadi guru, tapi kenapa kamu masih datang ke Taiwan untuk bekerja? Terus jawab saya, gua lai Taiwan betua tanji pangmang gina takce, atau misalnya un gina belai takce masih aiji, Japang masih aiji, kayak gitu. Japang masih aiji, makan nasi juga perlu uang. Takce itu sekolah juga perlu uang. Takce aiji, kayak gitu. Terus kalau kita mau ngomong gaji suami saya itu nggak seberapa. Wai ange sinsui bo waje. Un ang atau wai ange sinsui bo waje, nggak seberapa. Gaji suami saya nggak seberapa. Gua tahu sakang tanji, saya membantu untuk mencari uang. Tua tanji, mencari uang yang banyak. Baik. Sudah saya jawab seperti itu, majikan itu masih kepo banyak banget. Contohnya seperti ini. Kalau kamu datang ke Taiwan bekerja, suami kamu di rumah, nanti kalau dia nikah lagi gimana? Kayak gitu. Li lai Taiwan, Li Ang na cua palang be ancoa, kayak gitu. Be cue palang be ancoa, cue. Kadang teman-teman yang belajar di grup belajar bahasa Mandarin itu kalau saya perhatikan, ada yang komen katanya bahasa itu tidak penting, yang penting pekerjaan. Itu salah besar, salah sekali. Bahasa itu dimanapun kita tinggal, itu bahasa itu sangat penting sekali. Biar kita tidak dikadalin, biar kita tidak dibodohin sama orang sana. Kalau kita pinter bahasa kan, jangan mikirnya itu, yang penting kita bisa bekerja dan majikan itu terima gitu loh. Yang penting kerja kita beres, soal bahasa belakangan. Itu kalau menurut saya pribadi itu salah sekali. Soalnya saya pernah mengalami waktu pertama saya sampai Taiwan dan belum mempunyai modal bahasa, itu sangat sedih sekali. Misalnya saya itu dituduh pasien yang saya jaga, katanya
saya mengambil uangnya atau mengambil barangnya. Sedangkan saya tidak salah apa-apa atau tidak mengambil barangnya. Karena ini hanya sebuah tuduhan yang tidak benar. Kita itu mau membela diri itu tidak bisa, karena kita tidak bisa ngomong. Mau ngomong seperti ini itu tidak bisa, dan bisanya hanya diam dan mangguk-mangguk kayak gitu. Berarti tuduhan itu akan membuat orang lain percaya bahwa kita yang salah atau kita yang ngambil. Sebenarnya saya tidak ngambil atau kita tidak ngambil, ya karena kita keterbatasan bahasa itulah yang tidak bisa menjelaskan bahwa saya tidak salah atau tidak mengambil barang Anda. Itu ngomongnya gimana? Ngomongnya bahasa sana itu gimana? Gitu. Jadi disitulah pentingnya kita harus bisa bahasa. Walaupun umur kita sudah tua atau umur kita sudah tidak memungkinkan untuk belajar bahasa atau belajar apa. Sebenarnya soal belajar itu tidak memandang batas umur. Kalau saya pribadi loh ya. Karena kita itu belajar sampai tua, tetap belajar. Mau belajar tentang bahasa, mau belajar tentang pekerjaan, atau belajar tentang kehidupan, itu sebenarnya kita itu belajar itu nggak ada batas waktu. Jadi kita itu belajar sampai tua nanti. Tetap. Oke teman-teman, video pelajaran hari ini saya sudahi sampai di sini dulu. Jika ada kalimat yang kurang paham, kurang dipahami, saya minta maaf. Mohon koreksinya, komen di bawah. Jika kalian suka silahkan di jempolnya. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan tunggu di video selanjutnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.